Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awalina Jiva Ahmad, NIM 2022-11160, kelas K. Saya di sini akan mempresentasikan tugas jurnal internasional yang telah saya kerjakan. Untuk jurnal yang pertama yaitu berjudul Artificial Intelligence for Management Information System atau Opportunities, Challenge, and Future Direction. Jurnal Algorithm 2023 oleh Stella Stovkova dan Nicholas Sakev. Jurnal ini membahas tentang penerapan kecerdasan buatan atau AI dalam sistem informasi manajemen dan bagaimana teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan bisnis. Fokus utama adalah bagaimana AI digunakan untuk otomatisasi proses bisnis pintar, analitik prediktif, dan pemrosesan bahasa alami atau NLP yang mempercepat akses data dan analisis keputusan dalam organisasi. Penerapan AI dalam SIM, contohnya pemrosesan bahasa alami atau NLP. Dengan NLP, sistem dapat memahami dan memproses bahasa manusia, memungkinkan analisis lebih dalam terhadap data teks seperti ulasan pelanggan atau laporan internal. Hal ini membantu perusahaan dalam membuat keputusan berbasis data yang lebih tepat dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Tantangan dalam implementasi AI. Meskipun AI menawarkan banyak peluang, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk implementasi yang sukses dalam SIM. Yang pertama yaitu etika standar. Penggunaan AI dalam SIM memerlukan pembentukan standar etika yang jelas, terutama terkait dengan pengambilan keputusan otomatis yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia, seperti dalam perekrutan atau penentuan kredit. Yang kedua, keamanan data dan privasi. Penggunaan AI memerlukan data dalam jumlah besar yang menimbulkan tantangan terkait dengan perlindungan data dan privasi. Organisasi harus memastikan bahwa data yang digunakan dalam model AI aman dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tren baru dalam teknologi AI. Penulis juga mencatat beberapa tren baru dalam penggunaan AI untuk SIM yang meliputi yang pertama, solusi cloud. Penggunaan solusi berbasis cloud semakin meningkat, memungkinkan perusahaan untuk mengakses dan memproses data secara real time. Cloud computing juga mendukung skalabilitas dan fleksibilitas yang dibutuhkan dalam penerapan AI. Lalu, pembelajaran terdistribusi atau federated learning. Federated learning adalah metode pembelajaran mesin yang memungkinkan model AI untuk dilatih pada data yang tersebar di berbagai lokasi tanpa perlu mengirimkan data ke server pusat. Ini meningkatkan kolaborasi antar organisasi sambil memastikan data tetap terjaga privasinya. Nah, untuk studi kasusnya, implementasi ERP berbasis cloud pada perusahaan manufaktur. Sebagai contoh penerapan teknologi yang relevan, studi kasus ini membahas implementasi sistem ERP berbasis cloud pada perusahaan manufaktur. Deskripsi sistem ERP berbasis cloud. ERP berbasis cloud membantu perusahaan dalam mengelola berbagai fungsi operasional seperti inventaris, produksi, dan distribusi secara terintegrasi. Sistem ini memberikan keuntungan dalam akses data secara real time yang mempercepat pengambilan keputusan dan kolaborasi lintas departemen. Lalu keuntungan dan dampak positifnya yaitu penerapan ERP berbasis cloud memungkinkan peningkatan efisiensi operasional, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi biaya operasional. Data yang diperoleh dapat diakses kapan saja dan dari mana saja, sehingga memungkinkan respon yang lebih cepat terhadap perubahan pasar atau kebutuhan produksi. Tantangan yang dihadapi, salah satu tantangan utama adalah risiko keamanan data, terutama ketika data diakses dan disimpan di cloud. Selain itu, perusahaan perlu menghadapi tantangan dalam mengadopsi teknologi baru yang seringkali melibatkan perubahan budaya dan proses kerja.
Kesimpulannya, secara keseluruhan, penerapan kecerdasan buatan dalam sistem informasi manajemen menawarkan berbagai peluang untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan pengambilan keputusan, dan kolaborasi lintas organisasi. Namun, perusahaan perlu mengatasi tantangan-tantangan terkait etika, keamanan data, dan integrasi sistem. Penggunaan solusi berbasis cloud dan teknologi seperti federated learning juga dapat mendukung penerapan AI yang lebih efektif. Lalu, jurnal yang kedua berjudul Smart Management Information System atau SMIS Concept Evolution Research Hot Trends and Application. Penulisnya yaitu Chan Yong Liang, Cheng Xiong Wang, Dang Xionggu, dan lain-lain. Untuk jurnal Smart Management Information System atau yang disingkat dengan SMIS ini adalah sebuah pengembangan dari sistem informasi manajemen tradisional yang didorong oleh teknologi informasi terbaru seperti Internet of Things atau IoT, Big Data, dan kecerdasan buatan atau AI. SMIS dirancang untuk memberikan dukungan yang lebih adaptif dan responsif kepada organisasi dengan menyediakan layanan seperti analisis data secara real time dan prediksi kebutuhan pengguna. SMIS lebih maju daripada MIS karena mampu mendeteksi perubahan lingkungan, mengambil kebutuhan pengguna secara personal, dan memberikan solusi berbasis skenario, memanfaatkan jaringan teknologi dan interaksi manusia-mesin. Untuk tujuan ruang lingkupnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali lebih dalam tentang konsep, evolusi fokus penelitian, serta aplikasi praktis SMIS ini di berbagai industri. Penelitian ini juga membahas tantangan yang dihadapi oleh SMIS serta arah pengembangan di masa depan. Evolusi Smart Management Information System atau SMIS ini telah berkembang dalam beberapa tahap seiring waktu. Periode startup yaitu di tahun 1950 sampai 1970, periode pengembangan di tahun 1970 sampai 1990, lalu periode populer di tahun 1990 sampai 2010, dan periode integrasi pintar di tahun 2010 sampai sekarang. Fokus penelitian dan housepan dalam SMIS. Penelitian terbaru mengenai SMIS berfokus pada pengembangan fitur pintar dalam sistem, seperti pengambilan keputusan kolaboratif dan layanan informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Tren terbaru melibatkan penerapan AI untuk menganalisis data guna membuat keputusan yang lebih cepat dan lebih akurat. Hal ini juga memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efisien dan interaksi yang lebih cerdas antara pengguna dan sistem. Nah, aplikasi SMIS ini di berbagai industri seperti sektor kesehatan digunakan untuk mengelola data kesehatan pasien secara real time, memberikan rekomendasi klinis berbagai data historis, serta memonitor kondisi pasien menggunakan sensor IoT untuk peringatan dini. Lalu sektor manufaktur, SMIS mengoptimalkan proses produksi dengan menggunakan pemeliharaan prediktif dan kontrol kualitas otomatis yang berbasis data. Lalu sektor transportasi, SMIS digunakan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan rute dan layanan pelanggan dengan analitik yang sesuai dengan permintaan pengguna. Tantangan dan arah masa depan SMIS. Meskipun SMIS menunjuk banyak potensi, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, termasuk integrasi teknologi dan keamanan data. Untuk studi kasusnya, penerapan SMIS ini di sebuah rumah sakit besar memutuskan untuk mengimplementasikan SMIS dalam mengelola data pasien secara real time. Sistem ini memproses informasi dari berbagai departemen seperti hasil laboratorium dan rekam medis untuk membantu dokter membuat keputusan klinis yang lebih cepat dan berbasis data. Implementasi SMIS-nya,
seperti meningkatkan akurasi diagnosis, data yang lebih lengkap dan terkini memungkinkan dokter untuk membuat diagnosis yang lebih akurat, mempercepat tanggapan darurat, dan mengurangi beban kerja staf medis. Kesimpulannya, Smart Management Information System atau SMIS ini merupakan langkah maju dari sistem informasi manajemen tradisional yang didorong oleh perkembangan teknologi seperti IoT, AI, dan Big Data. SMIS memungkinkan organisasi untuk lebih responsif terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan pengguna, meskipun memiliki tantangan dalam hal integrasi dan keamanan. SMIS memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan di berbagai sektor, seperti kesehatan, manufaktur, dan transportasi. Sekian presentasi dari hasil kerja jurnal internasional yang saya kerjakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan ucap salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.